kembali lagi bersama kami dari SMA Stella Dewa, Yogyakarta. Nah, di sini kami akan menjelaskan mengenai dua agama. Nah, sebelum kami akan mulai, kami akan mengenalkan diri kami bagi kalian yang belum tahu siapa nih kami nih orang paling terkenal nih di sekolah kami nih, iya kan? aja biar cepat. Oke, saya April dari kelas 12, oke? Dan saya Angel dari 12E juga. Di sini kami membahas dua agama, yaitu agama Hindu dan Buddha. Nah, di sini teman saya dia akan menjelaskan mengenai tentang agama Hindu. Bagi kalian yang nggak tahu tentang apa sih itu agama Hindu dari dia awal berdiri sampai tujuan hidup mereka itu kayak gimana nih? Ini teman saya nih, dia tahu nih tentang agama Hindu nih. Gimana sih Angel? Aku bakal sedikit penjelasan tentang agama Hindu. Tapi kalau ada miskom sedikit maaf ya guys. Jadi asal dan latar belakang agama Hindu ini merupakan agama tertua di dunia. Akarnya itu berasal dari akulturasi budaya bangsa Arya dengan peradaban lembah Indus di India sekitar tahun 1500 sebelum Masehi. Itu udah lama banget. Terus inti ajarannya ini terdapat dalam kitab Weda. Kitab Weda itu kayak kitab sucinya mereka. Tokoh pendirinya ini sebenarnya agama Hindu nggak punya tokoh pendiri yang pasti, kayak nggak diketahui pasti siapa pendiri utamanya. Tapi ajaran mereka itu bersumber dari wahyu abadi atau suruti yang diwahyukan kepada para resi atau orang suci. Itu kan kayak pendirinya ya gitu. Nggak ada, tapi mereka punya kayak orang yang dianggap sebagai orang suci gitu. Oh, Mungkin itu kayak apa ya, tokoh-tokoh agamanya gitu. oh dia kayak jiwanya Iya, dengan Tuhan Iya, dia. mungkin kayak itu tuh menganggap kayak sebagai orang pilihan gitu. Oh iya, I see. Terus tujuan hidup mereka itu disebut catur purusartra yang mencapai keseimbangan hidup yang berujung pada pembebasan atau moksha. Tujuannya itu meliputi dharma atau kewajiban, arta atau kekayaan, kama atau kenikmatan, moksha pembebasan dari siklus samsara. Nilai moral utama yang mereka pegang teguh itu berpusat pada etika atau susila dan hukum karma. Prinsipnya itu meliputi ahimsa tanpa kekerasan, satya atau kebenaran, dan tatwamasi yang artinya persatuan atau kasih sayang terhadap semua makhluk hidup. Itu guys. Bagus ya. Ada yang kamu tahu nggak dari menariknya agama itu kamu tahu apa menariknya? Menariknya itu aku menarik di sini karena mereka itu punya nilai etika yang jarang banget agama-agama lain itu kayak mengajarkan nilai etika mereka berpegang teguh. Karena biasanya agama lain itu kan belajar tentang kasih sayang. Tapi Hindu ini ada satu yang berbeda yang menurut aku menarik, itu mereka punya nilai etika. Wow. Kalau agama Buddha sendiri gimana sih, aku pengen tahu. Agama Buddha ya. Nah kalau setahu aku ya kalau Buddha itu dari asal latar belakangnya nih itu tuh berasal dari anak benua India tuh bagian utara, wilayah yang sekarang tuh menjadi bagian dari Nepal. Nah itu tuh sekitar abad ke-5 sebelum Masehi, itu udah lama banget sih. Dan juga cara itu muncul dari konteks sosial dan keagamaan India kuno yang didominasi oleh tradisi Veda atau Hindu. Jadi dia juga tuh ada campuran juga dari Hindunya juga. Jadi dia asalnya dari India sih. Dari Nepal sana, negara Nepal. Karena kan Nepal itu kan masih kayak termasuk dengan tradisi India juga kan. Nah terus itu berfokus pada siklus kelahiran kembali atau bisa disebut itu adalah samsara serta penderitaan atau bisa disebut duka yang melekat dalam kehidupan mereka sehari-hari. Itu mirip sama yang punyanya Buddha tadi ya, yang punyanya Hindu. Iya, Ada nilai ini, nilai sama juga ya. ahimsa atau kerasan. Dan pamoksa itu pembebasan dari siklus samsara. Ini kalau di Hindu tuh dia menjelaskan pembebasan dari siklus samsara. Itu kalau di Buddha dia menjelaskan samsaranya itu. Iya. Jadi mereka kayak hampir dekat-dekatan juga karena sama-sama juga dari India juga. Nah latar belakangnya tuh kemunculan agama ini tuh berasal dari seseorang yang percaya spiritual. Yaitu dia bernama Siddhartha Gautama. Itu menemukan cara mengakhiri kegiatan manusia seperti usia tua, penyakit, dan kematian. Setelah ia menyaksikan realitas tersebut di luar istananya yang tertidur. Nah terus tokoh penting nih yang pendirinya itu si Siddhartha Gautama sendiri.
Dia juga tuh dikenal sebagai Pangeran Siddhartha atau Sakyamuni. Nah, Siddhartha Gautama tuh adalah seorang guru spiritual, filsuf juga, dan pertapa yang setelah melakukan perjalanan spiritual dan meditasi mencapai pencerahan sempurna. Jadi kalau kau lihat nih kayak orang-orang agama Buddha tuh mereka jalan dari Thailand sampai ke Indonesia sampai ke itu Buddha Borobudur ya. Mereka kayak gini jalan nggak bawa apa ya, jadi tahu mereka mengikuti jejaknya itu Siddhartha Gautama itu untuk mencapai pencerahan sempurna menjadi Buddha yang artinya ada jejaknya. Nah, pencerahan sempurna yang tercerahkan atau bisa dibilang yang terbangun. Nah, itu di bawah pohon Bodhi di Bodh Gaya. Itu yang dilakukan oleh Siddhartha Gautama sendiri di India sana. Dan juga ia kemudian menghabiskan sisa hidupnya sekitar 45 tahun. Itu untuk mengajarkan ajarannya yang bisa disebut Dharma. Itu kepada orang lain atau enggak kepada orang-orang yang ikut dengan dia, yang percaya dengan dia juga tentang ajaran tersebut. Nah, dalam agama Buddha itu mereka memiliki inti ajaran yang berputar pada pemahaman dan penyingkaran penderitaan. Yang tadi kita bilang itu kan dukkha yang dirangkum dari 4 kebenaran mulia atau bisa dibilang dalam bahasa Indonesia itu Four Noble Truths dan jalan mulia berunsur 8. Bisa dibilang juga Eightfold Path. Nah, 4 kebenaran itu kayak yang pertama kebenaran tentang penderitaan. Dari kita bilang itu dukkha. Itu tuh mengakui bahwa kehidupan pada dasarnya tuh melibatkan penderitaan, ketidakpuasaan, dan ketidaksempurnaan. Yang kedua, kebenaran tentang asal usul penderitaan atau tadi ada bahasa lainnya tuh samudya. Itu memahami bahwa penderitaan itu disebabkan oleh nafsu keinginan atau dalam bahasa tanah kemelekatan itu astaga dan ketidaktahuan. Dan juga itu tuh kebenaran tentang lenyapnya penderitaan atau bisa dibilang itu bahasa lainnya tuh nirodha. Itu menyadari bahwa penderitaan dapat diakhiri sepenuhnya diakhiri sepenuhnya dengan menyingkirkan nafsu keinginan tersebut. Dan keempat ini yang terakhir itu kebenaran tentang jalan menuju lenyapnya penderitaan atau bisa dibilang itu masalahnya itu maga. Mengikuti jalan mulia berunsur 8 untuk mencapai akhir penderitaan. Nah, yang aku paling suka tuh tujuan hidup umatnya itu sangat bagus sih sebenarnya. Apa itu tujuannya yang paling aku suka? Itu tuh dari yang aku lihat ya, itu tuh merealisasikan nirwana atau dalam itu nibbana, yaitu keadaan padamnya penderitaan, ketenangan dan kebahagiaan tertinggi. Nah, nirwana itu digambarkan sebagai kondisi yang melampaui segala bentuk kondisi nasionalitas, bebas dari perubahan pelakukan dan batasan waktu atau ruang, serta terbebas dari siklus kelahiran kembali atau bisa bilang tadi samsara tadi. Selain tujuan akhir ini, umat Buddha juga tuh berusaha mencapai kebahagiaan dalam kehidupan saat ini melalui perbuatan baik dan pengembangan pikiran yang baik. Mereka tuh kayak kalau macam mereka mau jadi seorang Buddhis tuh mereka meninggalkan semuanya gitu. Meninggalkan semuanya gitu. Terus dan meninggalkan semuanya. Terus nilai moral yang ditekankan itu adalah yang pertama bertekad untuk tidak membunuh atau jadi makhluk hidup, dan juga bertekad untuk tidak mencuri atau mengambil apa yang tidak diberikan, yang bukan punya mereka gitu. Iya. Terus yang ketiga itu bertekad untuk tidak berbuat asusila atau perbuatan seksual yang salah. Itu yang aku paling suka sih memang. Dan dari kita lihat ini ada kan persamaan dari ini. Ya, tadi aku dengar dengan kamu ternyata mereka itu punya nilai-nilai kesamaan, yaitu nilai etika dan kasih sayang. Jadi Buddha sama Hindu itu sama-sama mengajarkan tentang kasih sayang sama manusia, tapi cara menyampaikan kasih sayangnya itu tetap pakai etika dan kemanusiaan. Gitu. Nah, mengapa hal itu penting? Karena memberikan kasih sayang dengan etika sopan santun itu merupakan ajaran utama dari agama ini. Agama ini tuh menjunjung kasih sayang dengan etika sopan santun, itu jarang banget kita temukan. Iya. Jadi mereka tuh kayak memiliki kesamaan yang pas banget nih.
tentang kasih sayang dan etika sopan santun. Ini kalau semua orang bisa menerapkan nilai ini, aku kira sih semua manusia bakal hidup nyaman, tentram, dan penuh kasih sayang satu sama lain. Manusia mungkin sebisa mungkin nggak mengutamakan hal-hal duniawi dari masa lalu dengan penderitaan, dan sekarang tuh lebih membangun sifat-sifat positif dalam diri kita. Jadi dari dua agama ini kami belajar bahwa kasih sayang dan etika sopan santun itu saling berkaitan satu sama lain guys dalam kehidupan sehari-hari. Hal inilah yang mengajarkan kita untuk hidup sederhana dengan nilai-nilai positif. Jadi kita nggak selalu mengutamakan hal-hal duniawi. Dan juga nilai etika itu karena jarang diajarkan di agama-agama lain juga. Ini tuh sangat langka banget sekarang ini ya, dan sangat tinggi. Dan juga hidup sederhana tanpa harus terikat dengan nilai-nilai duniawinya. Jadi itu kayak sangat benar-benar luar biasa sih, meninggalkan segala hal yang berbau kayak dunia itu untuk tetap hidup dengan nilai-nilai positif yang mereka tanamkan dalam keseharian mereka. Ya, jadi itu guys, sekian dari kita udah ngomongin dua agama. Mungkin di lain waktu kita bisa berjumpa lagi. Dadah.